Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syam. Saya dari kelas 12 TKJ SMK Hidayatul Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN. Yang pertama, pengertian VLAN. Pengertian VLAN atau Virtual Area Network secara umum adalah segmentasi jaringan switch yang dibuat secara virtual. Sekelompok perangkat seperti PC dalam VLAN ID yang sama dapat berkomunikasi seolah-olah setiap PC terhubung ke kabel yang sama. Kelebihan VLAN adalah kemampuan membuat koneksi logis, bukan koneksi fisik, sehingga PC tertentu dapat bergerak bebas asal di dalam VLAN ID yang sama. Pada jaringan LAN biasa yang menggunakan switch standar, di mana fitur switch ini akan meneruskan trafik dari satu port ke semua port yang lain ketika ada trafik dengan broadcast domain yang sama melewati port tersebut. Contoh, sebuah LAN disetting dengan network 192.168.1.024, maka dengan menggunakan perangkat switch standar, dia akan membroadcast domain 192.168.1.255 ke seluruh port switch. Yang kedua, manfaat VLAN. Manfaat VLAN yaitu VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu. Setiap kali komputer berpindah tempat, biasanya komputer tersebut harus diatur ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan di mana komputer itu berbeda. Ketika beban jaringan LAN cukup besar, maka beban broadcast domain juga semakin besar. Efeknya adalah kemampuan respon jaringan semakin menurun karena trafik broadcast menjadi beban keseluruhan jaringan Anda. Contoh, ketika Anda mendefinisikan IP address jaringan 192.168.1.024 dengan prefix 24, di mana artinya broadcast domain ini harus menghandle 254 client. Dalam beberapa kasus, jika 254 client itu berjalan bersamaan serentak, trafik masih lancar. Namun ada juga yang mulai lambat. Yang ketiga, memahami port range. Ada dua jenis port range yang sering dipakai. Yang pertama, normal range VLAN 1 sampai 1005 digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Nomor ID 1002 sampai 1005 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. VLAN ID 1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan, digunakan sebagai default port. Konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN, yaitu VLAN.dat. File ini disimpan dalam memori flash pada switch. VLAN Trunking Protocol, yaitu yang membantu manajemen VLAN, hanya dapat bekerja pada normal range VLAN dan penyimpanannya dalam file database VLAN. Yang kedua, extended range VLAN 1006 sampai 4094 memampukan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak. Dibutuhkan oleh perusahaan berskala besar
yang menggunakan jumlah VLAN lebih dari normal. Memiliki fitur lebih sedikit dibandingkan VLAN normal range. Disimpan dalam NVRAM File Running Configuration. FTP tidak bekerja. Yang ketiga, istilah-istilah dalam VLAN. Ada dua jenis port dalam VLAN, yaitu trunk dan akses. Untuk trunk, kita membutuhkan sebuah router atau switch untuk membuat VLAN. Dan pada akses, kita perlu sebuah switch untuk yang dapat memecah informasi VLAN ID dari port dan trunk. Selanjutnya, tipe VLAN. Berdasarkan tingkat lalu lintas jaringan, ada beberapa tipe VLAN yang dapat diterapkan. Yang pertama, default VLAN. Default VLAN pada switch dari berbagai merek seperti Cisco, Huawei, dan D-Link adalah VLAN 1. Secara default, saat switch menenable sebelum dikonfigurasi, semua port switch berada pada VLAN 1. Secara default, semua lalu lintas layer 2 melewati VLAN 1. Hal-hal yang harus diketahui tentang VLAN. Yang pertama, semua port switch diberi akses ke VLAN 1 secara default saat belum dikonfigurasi. Yang kedua, native VLAN adalah VLAN 1 secara default. Yang ketiga, manajemen VLAN adalah VLAN 1 secara default digunakan untuk mengkonfigurasi switch. Yang keempat, VLAN 1 tidak dapat diganti nama atau dihapus. Yang kedua, VLAN data. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk memisahkan lalu lintas yang dibuat pengguna. VLAN data memisahkan jaringan berdasarkan kelompok pengguna atau perangkat. Jaringan komputer modern memiliki banyak VLAN data tergantung pada keinginan perusahaan. Catatan: manajemen VLAN khusus voice dan konfigurasi jaringan disamakan dengan VLAN data. Yang ketiga, native VLAN. Lalu lintas pengguna dari VLAN harus ditandai dengan ID ketika dikirim ke switch lain. Port trunk digunakan oleh switch untuk mendukung transmisi lalu lintas yang ditandai. Secara khusus, port trunk menggunakan protokol 802.1q yang menyisipkan 4 bit di header frame Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN di mana frame tersebut berada. Switch juga dapat mengirim lalu lintas tanpa tanda ke jalur trunk link yang lain. Lalu lintas yang tidak ditandai oleh port trunk 802.1q diarahkan ke native VLAN. Native VLAN pada switch Cisco, Huawei, atau D-Link adalah VLAN 1 alias VLAN default. Yang keempat, manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN data yang dikonfigurasi secara khusus untuk mengkonfigurasi trafik termasuk SSH, Telnet, HTTPS, HTTP, dan SNMP. Secara default, VLAN 1 dikonfigurasi sebagai manajemen VLAN switch menenable layer 2. Kelima, voice VLAN. Salah satu fitur VLAN adalah optimasi jalur voice atau suara di protokol VoIP agar performa meningkat. VLAN khusus VoIP harus benar-benar dipisahkan.
Contoh kasus topologi VLAN. Skenarionya kita akan membagi 3 grup user, di mana ada user marketing, user programmer, dan manajemen. Namun setelah disurvei lokasi, ternyata gedungnya memiliki 2 lantai, di mana user programmer dan marketing ada di lantai 1 dan 2 dan manajemen di lantai 1. Solusinya adalah kita rencana topologi sebagai berikut. Dibutuhkan 1 router switch manageable 2 unit. Sekian penjelasan VLAN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.